Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadata man arada an yanala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Yang muliakan para habaib, para syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda yang Allah hormati, sahibul majlis yang mengadakan acara pada malam ini, yaitu acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus peringatan haul yang ke-17 Abah Guru kita dikumpul. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan terlaksananya peringatan Isra Mi'raj serta haul pada malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua, dan harapan besar kita mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW dan syafaat daripada guru kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Ini disebut bulannya Allah. Tinggal satu hari lagi, malam ini dan besok. Ini malam terakhir bulan Rajab. Masuk Rajab, Nabi kita SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah berkat kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga sampai nanti memasuki bulan Sya'ban dan mencapai bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah bulan yang mulia, dimuliakan Allah, karena di bulan-bulan ini terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, Isra Mi'raj Nabi SAW di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang istimewa, yaitu yang disebut Nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan ada satu malam lagi yang istimewa, yaitu yang disebut Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan, itu bulan kita. Rajab syahrullah, kata Nabi SAW. Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, kata Nabi, dan Sya'ban bulan aku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, jadi ini bulan mulia tiga-tiganya.
Namun pada malam ini kita membahas di penghujung bulan Rajab, yaitu tentang Isra dan Mi'rajnya besar Muhammad SAW. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tadi riwayat manaqib seorang waliullah yang besar, al-alim al-allama al-arif billah, syekhuna wa murabbi ruhina, Syekh Muhammad bin Zaini Abdul Ghani, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan semua yang kita dengar tadi dapat kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan dapat kita mencontoh dan menteladaninya. Siapa lagi kalau bukan ulama yang kita tiru setelah Rasulullah SAW wafat? Al-ulama warasatul anbiya, ulama lah pewaris para nabi. Namun kita sangat menyayangkan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ulama-ulama kita satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ulama-ulama besarnya, ulama-ulama karismatiknya, yang sampai sekarang mungkin belum ada gantinya setelah wafatnya guru kita Abah Guru di Sekumpul. Ini ulama yang luar biasa, yang disebut ulamaul amilin ada pada beliau, yang mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat, mencari pengganti berat. Kita sudah dengar tadi riwayat manaqib beliau, yang mana ciri-ciri wali min auliyaillah ada semua pada beliau, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat yang dibacakan oleh guru kita tadi, Al-Mukarram, tuan guru kita Saifur Rahman. Suara sidin masih lagi lantang, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ini perlu kita perhatikan, ciri daripada wali min awliyaillah ada yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ini ada pada beliau. Namun wali kekasih Allah, wali itu kekasih Allah. Kita pun bisa menjadi kekasih Allah, tapi ikuti ciri yang disebut oleh Allah. Ini cirinya. Ala ketahuilah olehmu, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah ada kekhawatiran, takut dalam kehidupannya sehari-hari. Wa lahum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih dalam kehidupannya di dunia, apapun yang dicoba oleh Allah dalam dunianya. Nah, ini yang perlu kita pikir, adalah lawan kita nih ciri ini. Nah, ada takutan dalam hidup dunia, baik kehidupan kita dicoba oleh Allah dalam kesenangan ataupun kesengsaraan. Dapat kesenangan, orang wali cirinya dia bersyukur. Dapat kesusahan, kesengsaraan, dia bersabar. Tidak ada takutan dan kada sedih. Walahum yahzanun. Nah, ini adalah pada kita nih. Semasa Covid ini adalah kalau kita nih, kekhawatiran ada kalau kita COVID-19, Corona, hampir rata-rata kira-kira 90% takutanan aja habis, termasuk ulun. Ciri wali lah khaufun, karena ada takutan non COVID, karena takutan non Corona, karena semua itu datangnya dari Allah. Sedangkan wali min auliyaillah dirinya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak, keyakinannya mantap. Nah, kita masih goyang-goyang, datang corona, ketakutanan kita. Padahal menurut ini corona sudah hilang juga nih, habis sudah coronanya, tapi isu-isunya datang pulang dia Omikron, umahnya pulang nang datang tuh Omikron, umahnya corona, asalnya anaknya aja tuh corona, Omikron umahnya. Durang pada saat kena uminya hilang, datang pulang Abu Koron, bapaknya pulang datang. Jadi kada habis-habisnya. Vaksin 2 kali vaksin sudah, disuruh pulang nang ketiga vaksin. Napa nang ketiga tuh? Vaksin nang pulang ketiga aja. Booster. Durang kada mun nang ketiga kena tuntung booster, kada mustahil nang keempat kena parabola.
Kan ada bos kalian pasti ada perobol aja. Model yang tahu itu diatur. Pemerintah kita model kasyaf nah. Nah, bertingkat ada terus jalur-jalurnya, ngaran-ngarannya sudah diketahui. Nah inilah wallahu a'lam. Apakah min auliyaillah juga nih kasyaf nih. Jadi apalagi wali min auliyaillah, orang yang beriman kepada Allah, yakin hatinya. Apalagi takutan masalah kematian tidak ada sama sekali itu bagi wali min auliyaillah. Apalagi takutan mati karena corona, karena ada bagi wali min auliyaillah. Karena mereka yakin dengan ayat Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, tidak akan dapat dimajukan dan dimundurkan walaupun satu saat itu ajal. Jadi ada COVID mati, karena ada COVID mati, sama aja. Ada COVID mati juga, karena COVID mati juga. Kena COVID mati, karena kena COVID mati, sama. Karena itu sudah ketentuan Allah. Jadi wali itu apa dan takutaninya? Karena ada takutan sama sekali, la khaufun tadi. Namun kita hendak menjadi min wali min auliyaillah, kekasih daripada kasih Allah, dan takutan karena mati, apalagi mati jangan ditakutani. Karena mati Allah sudah menentukan. Apalagi kematian yang dianggapnya COVID dari corona mematikan, jangan sampai ada di dalam hati kita itu penyakit corona yang mematikan. Allah menentukan ajal sudah sampai, bukan corona. Bunga melati elok dan indah, bunga kenanga di depan istana, hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Pasti kan? Itu iman di dalam dada kita. Rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Qadar, takdir yang ditentukan oleh Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk, semua datang dari Allah. Maka dari itu dekatkanlah diri kepada Allah. Datang Allah menurunkan bencana, musibah, penyakit, wabah dan lain sebagainya, bukan lari dari Allah, tapi dekatkan diri kepada Allah. Min Allah ila Allah. Dan sudah disebut dari guru kita, Tuan Guru Abdullah Basha. Min ila tadi. Nahu ada huruf jarnya itu min ila wa an wa ala wa fi dan sebagainya itu seterusnya. Nah min Allah ila Allah, dari Allah kepada Allah. Jadi penyakit, musibah, bala apapun di dunia min Allah. Kita kembali kepada Allah, memohon, mengharap kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, karena Allah yang mendatangkan, Allah yang mengangkatnya. Dekati Allahnya. Ini kadang pada datang COVID disuruh berjauhan kepada Allah, suruh berjauh. Jangan ke masjid dulu, jangan tutup dulu masjid, jangan berjamaah dulu, jangan berapat. Ke masjid juga sudah buka, berjarak. Ini disuruh menjauh, padahal Islam disuruh mendekati Allahnya. Allah yang mendatangkan penyakit, kita dekati Allahnya, memohon, meminta kepadanya supaya diangkat. Ini datang PPKM, ya Omikron, PPKM pulang di luar nih, di Pulau Jawa, di Jawa sana, Jawa, Bali, Bandung, PPKM pulang. PPKM kita umat Islam adalah perbanyak pergi ke masjid. Nah itu PPKM, perbanyak pergi ke masjid. Namun pemerintah lain lagi itu tafsirnya PPKM-nya. Biar aja mereka, kita tetap umat Islam yang beriman, PPKM juga, tapi perbanyak pergi ke masjid PPKM kita. Nah, biar berapat, kalau apa-apa. Nah, malam ini alhamdulillah berapat beratan nih, karena merangkangnya, biar COVID-nya mati terkapit. Malah COVID takutkan. Dengan adanya kita peringatan Isra Mi'raj besar Muhammad SAW, dengan adanya haul abah guru kita sekumpul, dengan adanya zikrullah, zikir tadi itu menggema di mana-mana. 1 bulan penuh, bahkan keluar bulan Rajab pun masih lagi diperingati nih haul abah guru. Sebulanan. Jadi urun sebulanan juga nih berjalan nih. Bulan Rajab ini sebulanan. Ini malam ini malam terakhir nih. Sebelum tadi, mulai Jumat tadi berangkat dari rumah terus ke Kota Baru. Di Kota Baru hampir 6 hari baliknya ya, sini singgahnya nih. Belum balik ke rumah lagi nih, seminggu nih.
Untung aja bawa bini. Enggak, kalau kamu bawa bini tapi kalau bini aja nggak boleh. Untung dibawa. Nah ini untungnya lah dibawa. Seminggu meninggalkan rumah. Haul, tiap kali Isra Mi'raj peringatan haul, peringatan haul, peringatan haul, sebulanan siang malam. Bahkan keluar. Nah ini kalau bukan wali min auliyaillah yang kita hauli ini, tidak mungkin orang yang bisa terketuk hatinya untuk mengagungkan gurunya kalau bukan gurunya itu wali min auliyaillah. Ini termasuk karomah. Sebelum Covid 2 tahun yang lalu, haul akbarnya dikumpul jutaan manusia yang hadir. Jutaan. Bahkan ada yang mengatakan 2 juta lebih, bahkan ada yang mengatakan 3 juta. Kada persis perhitungannya. Bisa lebih. Habis Martapura itu penuh dengan manusia, rumah sudahnya, jalan sudahnya, sampai ke simpang 4 kota itu Martapura, sampai bundaran tuh manusia di Supadat. Nah ini kalau bukan kalau bukan Allah SWT yang mengetuk hati manusia untuk datang ke tempat itu, siapa lagi? Kalau bukan orang yang dihauli, orang yang besar, orang yang hebat. Nah lalu kita renung, ambil i'tibar, ambil pelajaran dalam haul ini. Apakah kita nantinya kalau sudah wafat meninggal dunia ada juga akan menghauli kada? Nah ini perlu kita renung. Kalau guru kita sudah masyhur tadi, menghaulinya jutaan sampai jutaan, ribuan jutaan manusia. Kitanya kalau mati kan ada kadang nang mahauli. Harusnya berharap macam sidin lah. Nang jutaan tuh orang besar dari wali menolak. Nah kita biasa-biasa orang biasa ini ada kadang nang mahauli barang keluarga. 10-20 orang di keluarga ada. Jangan-jangan kadada lalu. Kadada lalu kasihan yang meninggal dunia di dalam kuburnya mengharapkan pahala dari orang yang hidup mengirim kepadanya. Karena orang yang wafat, yang meninggal dunia ini, in qata'a amaluhu, amalnya sudah putus. Yang disebut oleh Nabi kita SAW dalam hadis beliau, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam ini meninggal dunia, manusia ini sudah mati, in qata'a amaluh, amalnya putus. Karena kalau lagi apa-apa itu nang lancak kita mengantarkan jenazah ke kubur, menyolatinya. Nah kayak apa tuh orang itu? Ya benar kadang kalau sudah dingin awaknya, kalau singgarakan lagi, biar dibalak-balik, dimandii, dikubui ke di kepala, sampai ke muha, sampai ke hidung. Kadang melawan, karena kau apa-apa dikubui hidung kan, atau ke bulang sangan, karena kau melawan juga. Karena in qata' udah putus. Karena kau apa-apa lagi, karena kau beramal, karena kau bergerak. Sampai mandi sorong Jakarta kawat dimandii. Ini ambil i'tibar tuh pelajaran. Oh kalau mati begini nih, hari ini mati nih, yang kita sembahyangi, kita sholatkan, kita mandikan, kita kuburkan, mungkin besok kita nih yang menyusul. Harus sadar, artinya orang yang mengantar jenazah tuh ambil pelajaran, bisa menyadarkan dirinya dalam kehidupannya. Nah ini qata'a amaluh, ada kata Nabi 3 yang kada putus. Nah jadi hadis Nabi in qata'a amaluh tadi belum titik, ada illa lagi, illa min salasin, kecuali ada 3 macam. Pertama kata Nabi, shadaqatin jariyah. Kalau orang itu ada bisi harta, ada bisi kelebihan, lalu hartanya disedekahkannya untuk amal jariyah. Nah termasuk malam ini nih, ini tanah kosong aja lagi masih hanyar nih, tinggal dibangun, berarti tinggalnya untuk majelis. Nah, sedekah jariyah majelis utama nih untuk ilmu nih. Nah, kita terbuka hati kita untuk majelis, untuk sedekah jariyah, untuk bekal kita nanti di akhirat mendapatkan pahala yang besar. Kira-kira cepat nih terbangunnya. Mudah-mudahan cepat terbangun dengan sedekah amal jariyah kita, karena itulah
nang sebenarnya harta kita nang kita simpan di majelis jadi sedekah jariyah. Harta yang di rumah, harta yang di bank, harta yang dimanapun yang kita simpan belum tentu menjadi milik kita. Jangan-jangan jadi milik maling, bercuri orang, diambil orang, dirampok orang, habis. Ataupun musibah, kebakaran, banjir, longsor dan sebagainya, habis hartanya. Tapi yang sudah dikeluarkan untuk sedekah jariyah itu sudah pasti milik dia, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah jariyah. Baik itu membangun masjid, musalla, madrasah, pondok pesantren, tempat-tempat anak yatim, tempat-tempat panti asuhan, panti jompo dibangunkannya, apalagi majelis taklim, ilmu yang disebarkan di tempat majelis taklim ini. Nah, kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Nah, kedua nih, kata Nabi yang ketiga putus, ilmu yang diambil manfaat. Di mana mengambil ilmu? Di majelis, di pondok, di pesantren, di madrasah. Nah, itu ilmu. Kalau dia dapat menyerap, mengambil ilmu di majelis-majelis ta'lim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menerima ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, mati yang mengajarkan, pahala tetap mengalir ke dalam kuburnya. Ini yang kada putus. Yang ketiga, kata Nabi, awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Didiklah anak kita secara anak yang soleh, secara agama, supaya mereka mengenal syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, baik di pondok pesantren, madrasah tadi, ataupun di majelis-majelis taklim. Nah, kita sudah lewat umur, kada tahu lagi ke sekolahan, lewat sudah umur, kada ke madrasah lagi, sudah majelis ada, datang kita ke majelis karena ilmu yang kita ambil di sana. Nah, yang sekolah di agama, anak menjadi anak yang soleh, itu sudah pasti didikan agama, didikan pondok, didikan pesantren, jadi anak soleh. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Ini akhir zaman sudah ini. Tidak sedikit kita melihat anak-anak yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya karena tidak ada didikan agamanya, bahkan kada pernah terima hauli abahnya, kada pernah membacakan yasin tahlil kepada abahnya, bahkan kadang-kadang dia mengebut pakai kendaraan, mesan abahnya diranjahnya patah sampai ke kuburan, mabuk sekalinya anaknya, sekali tolokop di kuburan, sekali bebuncalak sadar, beristighfar langsung, astagfirullahaladzim, mesan abah hendak ini rupanya kan pernah berziarah. Bukan anak soleh, durhaka, rugi kita. Jangan sampai menyesal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang menyesal setelah matinya karena kada beramal saleh. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, Allah menggambarkan orang yang menyesal dalam kehidupan sehari-harinya, tidak beramal saleh, tidak berbuat baik, kemudian mati, dicabut nyawanya, baru keluar rohnya dari jasadnya, sudah dia berteriak kepada Allah, qala rabbirji'uni, ya Allah, ya Rabb, irji'uni, kembalikan ulun, bulikakan pulang roh ulun ke dalam jasad. Kenapa? La'alli a'malu sholihan, ulun nak beramal soleh fima taraktu, pada waktu di dunia ulun tertinggal kada beramal soleh. Orang ke masjid, ulun kada umpat ke masjid berjamaah. Orang ke majelis, ulun kada umpat ke majelis. Orang Isra Mi'raj, ulun kada umpat Isra Mi'raj. Orang bahaulan, ulun kada umpat haul. Orang bersedekah, banyak duit ulun tapi ulun kada terbuka hati bersedekah. Nah, sekarang mati dicabut nyawanya, berteriak kepada Allah, la'alli a'malu sholihan. Kenapa dia berteriak? Karena di depannya ada alam kubur, alam barzah, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa kubur. Di dalam kuburnya dinampakkan sudah ada ulat, cacing, kala, ular dan lain sebagainya yang akan menggerogoti badannya. Di depan kubur sudah ada dua munkar nakir yang bakal memukul kepalanya, badannya dengan pemukul yang berduri, hancur dengannya. Makanya dia berteriak kepada Allah, Rabbil ji'uni. Belum lagi malakal mautnya jauh mencabut roh.
di tangan bakal maut masih rohnya. Pokoknya sudah berjauhnya. Tapi apa jawab Tuhan? Kala, kada aja Tuhan. Sekali-kali tidak, kata Tuhan. Mun bahasa Banjar Tuhan tuh pemama itu nyamannya muhak aja Tuhan, yang minta beri akan pulang. Waktu hidup kemana gerang? Diberi umur sudah 60 tahun, 70 tahun. Nah, batas umur umat Nabi kita baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Sudah 60 70. Kemana waktu hidup itu? Terbuang-buang waktu kada beramal soleh. Sekarang penyesalan minta berikan nyamannya muhak aja Tuhan. Nah, seandainya Tuhan sanggup memberikan, Tuhan kan memberikan Tuhan. Memang Allah sanggup, mudah bagi Allah. Jasadnya masih ada, roh masih di tangan malaikat maut, mudah aja Tuhan menyerah. Malaikat maut bawa mari rohnya, berikan masukkan, mudah aja bagi Tuhan. Tapi Allah kada hakun. Nah ini menyesal. Seandainya diberikan gini aja Tuhan, bikin heboh orang aja juga. Pak berikan, sudah dimandiin, dikapani, Anda ke tengah rumah. Tidak disembayangi, datang imam, datang makmum, banyak sudah hibak rumah. Berikan Tuhan rohnya, duduk mayatnya, bangun, pakaian pocong nih. Kada bukahan lah orang, pasti bukahan berataan, bukahan, nang kada bukah cuma imam aja sorongan. Jangan mayatnya imam, jago rupanya imam ini kada bukah, nolain bukahan. Kenapa imam menjadi kada bukah, nolain bukahan? Jadi imamnya amplok jenazah belum. Amplok belum dapat imamnya, nah lain sudah bukan, nah lain sudah dapat. Kan biasa orang bagi amplok jenazah itu mulai belakang susun belah bagi sampai ke muka imamnya takbir Allah Akbar, nah kan dapat lagi belum, kena berdiri menjulung, soalnya mayatnya bangun, bukan orang imam, nah kada buka, sampai mayatnya kau imam soalnya ada amplok. Nah ini bikin heboh katanya. Ya Tuhan bikin heboh harus saya bangunkan biar menyesal. Wa mi waraihim barzakhun. Ucapannya tadi apa itu? Bahasa basi aja kata Tuhan. Bahasa basi aja itu ucapan tadi itu. Wa mi waraihim barzakhun ila yub'atsun. Di depannya ada alam barzakh menunggu kebangkitan sampai hari kebangkitan itu hari kiamat. Apabila lamanya kebangkitan itu kada kau dihitung wallahu a'lam dalam kubur. Apalagi mulai zaman Nabi Adam meninggal berapa juta tahun kan? Zaman Nabi kita aja yang meninggal 14 abad yang lalu, 1443 tahun, mendapat nikmat seterusnya. Apa selamat sampai akhirat? Tapi kalau sudah sengsara di kuburnya, di akhirat lebih sengsara lagi itu. Itu ciri tanda di kubur. Nah inilah penyesalan demi penyesalan. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad menyesal dalam kehidupan dunianya. Dekatkan diri kepada Allah, pasrahkan diri kepada Allah. Cari ciri nang wali min aulia supaya dapat menjadi kekasih Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Ayat lagi masih menyambung, kata Allah lagi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Belum cukup la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tu wali min auliaillah, tapi alladzina amanu, mereka harus orang yang beriman, itu yang diangkat Allah menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Orang itu harus beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tidak mungkin menjadi kekasih Allah. Beriman juga sudah belum cukup. Wa kanu yattaqun, kata Allah. Mereka yang beriman tadi harus menjadi orang yang bertakwa. Yattaqun. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menuruti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Nah itu baru wali. Yattaqun. Jadi seandainya ada mengaku orang itu beriman, apalagi mengaku seorang wali, la ya'riful wali illal wali. Apalagi ciri-ciri sudah banyak padanya. Tapi mengaku sendiri wali, tapi nang di belakang kada takunnya tadi itu kada ada. Ini sudah terjadi di beberapa tempat, beberapa daerah ada yang mengaku wali, diwalikan oleh murid-muridnya, santri-santrinya mewalikan. Tapi kada takun orangnya. Nah ini bahayanya, hati-hati nih, jangan sampai tertipu kita dengan wali-walian. Nah, ada wali bujur, ada wali-walian. Nah, ada nang jadi wali bujur, ada nang wali jadi-jadian. Nah ini bahaya nih, wali jadi-jadian nih. Nah, kada takun, kada bertakwa. Sedangkan takwa di sini tadi garis besarnya, definisinya
ijtinabu nawahihi, menjauhi larangan, imtitsalu awamirillah, menuruti perintah. Ini perintahnya aja kan dituruti. Seperti mana inti daripada Isra Mi'raj pada malam ini, sholat, sembahyang. Sekalinya walinya ada sembahyang. Oh, sini ada bisi karomah aja. Ada keistimewaan bila berucap pas terus, kena terus. Itu belum tentu wali bila berucap kena. Bisa aja itu istidrak lanjuran. Nah, jadi kalau wali itu ada karomah di tangannya, kalau nabi itu mukjizat, kalau orang soleh ma'unah, kalau orang jahat nang menentang perintah Allah, nang kada mau menurut perintah Allah, bahkan maksiat, itu namanya istidrak kalau ada kelebihan. Karena itu kita tunggu tuh istidrak terbesar di akhir zaman turun, karena hari kiamat sudah dekat. Dajjal itu bahkan mengaku Tuhan, apa dikehendakinya jadi, apa yang dia katakan sampai benar semua. Itu istidrak dilanjur oleh Allah. Jadi kalau ada orang ini mengaku wali tadi itu ada sembahyang, jadi bedanya mudah aja kita membedakan lah. Di sholat saja, di perintah Allah aja, dengan larangan Allah kita perhatikan di situ. Oh, biarpun kelebihannya ada, keistimewaannya ada, itu anjuran tuh berarti. Itu wali sembahyang kada 5 waktu, seminggu sekali Jumat kada juga. Sekali ditakuni, kenapa sembahyang Jumat? Sembahyang aja di mana? Oh, di Makkah tiap tahunnya, di Makkah tiap minggu, tiap Jumat ke Makkah sembahyang walinya nih. Nah, murid-muridnya tuh percaya banget tuh. Oh, hebat guru kita nih, sembahyang di Makkah tiap Jumat. Coba bawa pintar-pintar. Kenapa pintarnya? Mungkin tiap Jumat sekali-sekali bang, pada umpat. Guru umpat bang sekali-kali nak ke Makkah nah, biar pokoknya dijubah pian kah? Pasti ada jawabannya guru tuh. Wah, nyonangnya belum sampai waktunya lagi. Pasti udah. Belum sampai. Coba bang intai. Memang ada kejadian tuh diintai, kada sembahyang Jumat di masjid sini, masjid sana, kada ada. Ada nang meragukan, masih kurang yakin diintainya, berdua bertiga mengintai di muka rumah, ada bersembunyi bang, ke rumah. Nanti ke masjid, kada nih turun nih, setengah 12 kada turun juga, kada ada tadi dudukan di rumah. Setengah 12 turun, sampai jam 12 kada turun, sampai orang bang kada turun juga, sampai komat kada turun juga, sampai nang mengintai kada sembahyang Jumat juga. Daripada anak mintanya, anda membuktikan nih dasar kada sembahyang Jumat. Nah, sekali ditangi takutnya anak biar turun kada sembahyang Jumat. Tadi menjawab, Onda sembahyang aja di Makkah tiap Jumat nih, di Makkah terus. Boleh tidak? Setengah 12 kita masuk kamar aja. Murid-muridnya suruh sembayangan aja, masuk kamar, ke Makkah. Nah, mungkin kita secara logika berpikir, bakal jangan mau menakluk bulat langsung tuh. Coba renung, Jumatan di Mekah dengan kita di Banjar sini berapa jam selisihnya? 5 jam. Nah, 5 jam tuh. Bila setengah 12 sih pada masuk kamar ke Mekah sembahyang Jumat, di Mekah masih setengah 7. Setengah 7 bisukan aja keluaran masjid orang sembahyang subuh. Nah, pagilah sembahyang Jumat di Mekah. Orang masih setengah 7 di sana. Nah, bila masuk tuh pada setengah 12 kamar, boleh itu. Intai aja, pasti goreng masuk kamar tuh hanya banyak apa? Goreng beli belan. Banyak ada jam 1, setengah 2 keluar kamar, muridnya datangkan pulang. Wah, pakai sah tuh bang. Luar biasa Mekah ya, imamnya Imam Sudais. Mana tahu ya Imam Sudais. Luar biasa suaranya. Nyata ya suara pilihan orang imam-imam sana nyata bang, suara dalam belek disuruh. Kita aja lebih pengoli, jadi pakai logika. Sekarang ini logika dipakai, digunakan. Jadi jangan sampai ada orang yang disesatkan di akhir zaman ini. Inilah, ini sudah disebut Nabi. Rasulullah SAW mengatakan sudah, ulama-ulama, orang-orang alim, guru-guru, rohnya diambil oleh Allah satu persatu. Bila sudah ada orang alimnya, nang jadi, nang timbul jahil, nah alim habis. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innallaha la yaqbidul ilma intisa'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman
ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba perhatikan nih hadis, sudah terjadi ini. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hambanya sekaligus dicabutnya, tidak, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut rohnya ulama. Kalau ulama sudah betulnya, otomatis ilmu di bawahnya. Ilmu kenapa diwariskan secara langsung? Al-ilmu bitta'allum, ilmu harus belajar, bil-ijtihad, sungguh-sungguh, mengaji, menuntut di mana-mana. Kada kau secara langsung. Nah, kayak apapun hebatnya orang itu, nah kayak apapun alimnya orang itu, anak meninggal merasa sudah, lalu dikumpullah anak murid ataupun anaknya yang disayanginya, cucunya dulu kan sini, abah rasanya itu kada sanggup lagi nih. Malah kalau mau sudah parak nih, nak mencabut roh. Jadi ilmu sayang di bawah nih. Dulu aja nih, bariakan langsung. Tabutakan sin sorban, hamputakan sebutin-sebutin nah. Masuklah kira-kira ilmu. Jakanya kawanan kayak itu, bah, tak bisa pulang majelis. Menyakawanan kayak itu, tak bisa pulang pesantren, pulang pondok. Tapi nyatanya kadang ulama besar kayak apa aja, besarnya, hebatnya, wali kamin wali ibn wali ilah. Kadang kawa memberikan ilmu secara langsung kepada muridnya, anaknya, cucunya, orang yang disayangnya. Nah ini, jadi Allah mencabut rohnya para ulama, otomatis ilmu di bawahnya. Makanya arti mumpung ulama masih hidup, mumpung guru-guru masih ada, jangan sampai terlambat ambil ilmunya. Dengan apa? Bitta'allum, belajar, rajin-rajin sekolah. Mumpung masih ada guru, karena ini akhir zaman sudah, Allah cabut roh mereka ini, guru-guru, ulama-ulama, habis satu persatu, tunggal lingkungan, habis. Kalau sudah habis tunggal lingkungan, apa yang terjadi kata Nabi? Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi orang alim, habis semuanya, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, kata Nabi, Allah akan manusia ini, orang-orang akan menjadikan pemimpinnya, nang diikutinya, nang dianutnya, juhala, orang jahil. Nah sekarang kita sudah merasa nih, ulama kadada, guru kadada, banyak alim-alim yang menyesatkan kepada kita, nang jahil tuh tampil, nang jahil tampil. Ini kita sudah merasa tuh. Coba lihat TV, buka TV pagi-pagi tuh, mubalik, nang menyampaikan, banyak yang menyalahi daripada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Banyak yang asbun, tahu asbun? Asal bunyi. Takut orang hukum ini kata langsung jawab soalnya luput pikirnya. Ini namanya juhala. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka dipakai orang. Nang awam kalau tahu inggih pun. Sampai-sampai dari ajaran kada sembahyang, umpat. Kenapa? Jahil. Coba punya pintar, coba punya tahu, cuma ada dasar hukum, cuma pondasi kuat. Kan harapannya umpat, tapi itulah goyang-goyang. Nah inilah, kalau sudah ulama besar wafat meninggal, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu, ditanya orang, fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka akan memberikan fatwa dengan mudah, masalah hukum dengan mudah, bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Ya asbun tadi itu tanpa ilmu. Hari ini haram, besok berubah halal aja pulang. Hukum. Nah jadi majelis ulama kita pun kemasukan angin. NU kemasukan angin, dibalik rokok, lembek. KUA kantor urusan agama, lembek. Ada beberapa tempat tuh yang strategis di dalam hukum ini dimasuki orang, sudah keanginan sudah. Ini sudah kita rasakan. Kenapa? Orang alimnya kan ada lagi di situ. Sebetulnya majelis ulama MUI, majelis ulama di dalamnya itu mesti ulama tuh berdiri di situ. Orang yang alim, yang bujur-bujur, yang pintar dalam hukum, dalam agama. Sebab kita di Indonesia ini mayoritas agama Islam. Ini sudah kemasukan. Sedih kita umat Islam di akhir zaman ini. Majelis ulamanya sudah bisa dimasuki orang. Kementerian Agama, hah? Jelas-jelas namanya sudah
Kementerian Agama. Agama apa kita terbesar di Indonesia? Islam. Harus orang yang ahli agama di dalamnya. Kalau bukan ahli agama, hancur. Sudah kita rasakan. Apa yang terjadi? Dakwah, kantor urusan agama, harus orang yang alim. Di dalam sana ketuanya harus ahli agama. Sekurang-kurangnya mahir tuh urusan munakahah, urusan nikah, urusan cerai, urusan rujuk. Hafal tuh bab munakahah, kepala kantor urusan agama. Sekarang sudah kemasukan angin juga, keanginan juga awalnya. Jadi orang cerai talak 3, satu aja. Satu aja. Kemana pulang? Mana fikihnya nang apa itu muhalil? Ada lagi bilang muhalil, ada lagi tahu muhalil? Bacina buta. Orang talak 3 mesti dia hendak memberikan pulang, kawin dulu bininya ke lain. Itu muhalil, ada muhalil yang menghalalkan pulang. Kawin dulu ke lain setelah iddahnya habis. Setelah kawin sama seperti suami istri, pak kawin sudah. Nah, dukhul sudah. Kemudian cerai, misalnya pulang cerai, ada masalah cerai, tunggu pulang iddahnya. Setelah itu baru nikah lagi itu suami asal kepada istrinya. Nah itu namanya muhalil. Tapi kalau sudah kada lagi cerai talak 3 laporkan urusan agama. Nah karena bapak talak 1 aja, 1. Itu meremehkan hukum, itu menyusahkan perempuan yang dirugikan, kasihan. Karena sedikit cerai, dikit cerai, kau aja memulihkannya. Biar talak 3, biar talak 7 aja kau aja memulihkannya. 1 juga aja. Kan orang selesaikan dah kalau lebih ini sudah kuliah talak 3. Akhirnya talak 7 aja. 1 juga kalau melapor. Nah babinian nang kasihan. Diulahnya mainan. Makanya ada muhalil tadi talak 2 itu sudah lampu kuning sudah peringatan. Bila 3 merah kalau kau lagi memulihkan. Jelas sudah. Tapi kalau ini ada sebagian kota atau sebagian daerah kayak itu. Tapi kalau daerah itu yang kuat ulamanya masih tetap juga 3 atau harus ada muhalil, kawin dulu ke lain. Nah, ini sudah hukum. Nah, jadi ada beberapa tempat itu sudah kemasukannya dan kita sedih. Nah inilah Rasulullah sebut tadi. Hatta idza lam yuqi 'aliman ittakhadhan nasu ruhusan juhala. Nah, jahil duduk di tempat-tempat penting, tempat-tempat strategis seperti itu. Habis dengannya, rusak keadaan kita umat. Nah, tapi itu kita berdoanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pulihkan kembali umat Islam. Mudah-mudahan umat Islam berjaya terus. Tapi itulah bulan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu karena dosa-dosa kita, mungkin kesalahan-kesalahan kita, jadinya musibah beruntun ini datang. Termasuk musibah besar tadi, tempat-tempat yang penting ini. Kalau ulama-ulamanya habis satu persatu. Jadi fasuilu fa'aftahu bi'ilm fadallu wa'adallu. Nah ujungnya ini nih yang disebut Nabi, kalau sudah orang-orang yang jahil yang duduk di tempat-tempat penting, fadallu wa'adallu, mereka itu sesat. Wa'adallu, menyesatkan orang. Anda kayaknya sesat torongan ayolah, tapi membawai orang kepada alun akan sembahyang inya gatal kadang membawai orang. Sudahnya kan sembahyang tamat dah, menggawili orang kalau bawaan tuh, bahkan menghina orang yang sembahyang tuh. Orang ke masjid berjamaah sembahyang maghrib isya ditawakannya, Allah, yang masih ke masjid belum sampai lagi, ya belum sampai padahal. Jawab, ayo jangan sampai ke neraka sakor tuh. Ada dasarnya juga kita. Dalam surat Al-Muddatsir Allah berfirman, orang yang masuk neraka sakor ditanya kenapa jadi masalah sakor, mereka menjawab dengan penuh penyesalan. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Apa gerangan kamu semua ini jadi masuk ke neraka sakor? Kenapa penyebabnya? Mereka menjawab dengan penuh penyesalan, lam naku minal musallin. Kami waktu di dunia kada mau sembahyang. Mau juga sembahyang tapi ampe tamat. Dulu rajin aja ke masjid jamaah, itu sebulan tertimbul terdapat lawan guru, tak dulu kan apa karena kelanggar lagi kalau masjid lagi nih tamat guru udah aja. Ini jawabnya tamat aja. Hati-hati nih kalau menjawab tamat tuh. Kalau sampai ke hatinya bahwa sembahyang kada wajib lagi, hukumnya murtad.
Na'udzubillah min dzalik, langsung murtad. Kalau murtad itu kafir sudah. Nah inilah yang disebut Nabi dalam hadis, zahir hadis lah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, muta'ammidan faqad kafara biha, kata Nabi, maka sungguh yang menjadi kafir terang-terangan. Tapi anehnya lah, akhir zaman ini bila kan sembahyang dikatakan kafir, sarikan, bisa tempelengnya gitu. Sembahyang jelas kalau sembayangan mulai zuhur, asar, maghrib, isya nongkrong aja di warung, atau maghrib, isya nongkrong aja di rumah melihat TV, kan dimatikan TV. Nah, sampai isya kalau tuh tahu sinetron rame-rame. Nah, ojek pengkolan mulai maghrib. Kan hati-hati. Padahal kan kafir sarik tuh. Jadi kita pun harus tegas dengan kepala rumah tangga kita. Jangan sampai mereka ada yang diseret oleh Allah SWT ke neraka nantinya. Kita pun tak ikut-ikut terbawa-bawa. Walaupun kita orang ahli sholat, ahli sembahyang, rajin ke masjid, lagi melanggar, tapi anak bini kita dibiarkan di rumah nonton TV sampai isya, maghrib bersembahyang, bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi harus tegas kepala rumah tangga, laki-laki kepala rumah tangga harus tegas. Bila maghrib bang sudah ambil remote TV, tak matikan. Nah kenapa dimatikan dalam bini? Sembahyang. Bila akan sembahyang, jangan dibuka ini TV. Nah, ada mintuha, matikan TV. Kenapa cuma matikan? Sembahyang, Pak. Bila akan sembahyang, jangan dibuka TV. Ini ulun nukar TV. Nah, ulun nang nukar kada biar kada. Nang berat tadi itu bini nang nukar TV atau mintuhanya nang menukarkan TV. Nah, kada apa-apa itu. Kayaknya ambil remote sama jangan mintuha, matinya aja. Gam-gam keunduran udah jadi. Anak takutan non bini, matinya aja dong bini. Nah, ada jadi juga. Nang berat. Padahal kita yang beriman, bertakwa, sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab, takut yang diadili oleh Allah di hari kiamat. Kenapa? Tanggung jawab seorang kalau kita mengatasinya. Nah, tegas. Pembantu rumah tangga ada di rumah tangga kita, pembantu kita karena mau sembahyang, mudah belum pembantu. Ini akan sembahyang, berapa kali diberikan, tetap karena mau sembahyang, ganti pembantunya. Teman mau ganti uang pembantu. Bini karena sembahyang, daun ibu-ibu nih. Buang mana? Buang. Hah? Dikit yang jawab buang, bro, tinggi kemudian jawab. Banyak sama dia marwani berarti ngomong bidang. Namanya buang-buang di sini. Kayak apa nak membuang, bungas banget di nyulunnya senang ya. Pembantunya ada kadang mandi membuang, pembantunya bungas pada bininya, putih bersih, behenol pulang. Begini ya kalau membuang. Nah itulah keadaan dunia. Semua itu dunia. Dunia jangan diandak di hati. Ini ciri wali min auliyaillah juga. Dunia tidak dimasukkan di dalam hatinya, dunia hanya di telapak tangannya. Kalau ada sesuai dengan syariat, ada sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, mudah segala-galanya kita mengatasi, karena bukan di dalam hatinya. Dunia di telapak tangan. Itu wali min auliyaillah. Kelihatannya dia sugih, kelihatannya dia banyak harta, mampu, tapi di tangannya aja andakan itu harta, bukan di hatinya. Ada kita sayang pada Allah dan harta, yang apik jadinya. Kalau wali cirinya karim, pemurah. Cirinya ada pada abah guru kita sekumpul tuh. Mendikisahkan pemurah-pemurah sih banyak tuh dalam apa menakib sidin, dalam kehidupan sidin. Nah itu ciri. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun tuh. Nah kalau sudah semua ada yang empat ini, Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan kegembiraan, kabar gembira buat mereka dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Kalau sudah menjadi pangkat wali Allah, hidupnya lapang, hidupnya nyaman, hidupnya tentram, hidupnya tenang. Cobaan-cobaan dari Allah dia lewatkan aja. Sabar, tabah luar biasa. Nah ini yang berat buat kita semua. Nah tapi itulah tadi, kalau kita betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, terutama inti daripada Isra Mi'raj sholat, jangan sampai ditinggal. Susah payah Nabi kita
mengambil sholat yang asal 50 menjadi 5 waktu. Balik Nabi kita tuh. Terdapat Nabi Musa langit ke-6 disuruh memohon meminta, karena Nabi Musa tahu, ya Nabi Musa, umatku Bani Israel cuma 2 kali aja sholat, pagi sore. Itu pun banyak aja yang belang kambingan, nangkar sembahyang, artinya banyak aja. Bagaimana umatmu 50 kali, umat terakhir, umat halus awak seperti kita ini, umat terakhir nih, bukan kita ini Pak halus. Karena dengan kanalnya Pak ada yang tinggi 2,5 meter ada Pak? Ada. Lain umat Nabi Adam tinggi-tinggi, umat Nabi Musa masih gana-gana Bani Israel. Itu ya tak ada kojo sembahyang dikali banyak 2 kali ya teman saya. Bagaimana umat Nabi 50? Mun 50 kita harus membayangkan. Seandainya dibayang-bayang akan juga nih. Kalau sanggup juga. Coba bayangkan 24 jam bagi 50 waktu. 20 menit lebih aja sembahyang, 20 menit lebih sembahyang, 20 menit sembahyang, cepat banget. 20 menit kan terasa. Apalagi ke masjid berjamaah sembahyang maghrib 5 menit sudah sembahyang. Berjalan ke masjid aja 5 menit sudah. Yang terjauh sedikit rumah. 10 sudah benar maghrib. Berwirid 5 menit 15 sudah. Sembahyang sunat 2 rakaat 5 menit 20 sudah. Nah tinggal berapa menit lagi? Sisanya sampai ke muka rumah aja belum masuk, belum mengetok di Kio Bilal sudah Allah Akbar sembahyang bola. Tiap kali gitu tuntung sembahyang sampai ke rumah belum mengetok lagi, Bilal berteriak lagi Allahu Akbar sembayangan bola. Bilalnya kasih kudikan muti imek kan. Tugasnya bilanya boleh karena kau bang. Nah inilah hikmahnya. Nah Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepadaku. Makanya ibadah terus. Dan ada waktu untuk dunia, ibadah macam malaikat tuh, ibadah terus. Karena ada waktu yang kosong, ada waktu luang. Nah kita sudah diringankan menjadi 5, banyak waktu terbuang. Makanya diisi dengan yang sunnah-sunnah. Mun 5 menit aja sembahyang sekali, berarti 5 kali 25 menit aja. Mana sisanya 24 jam tuh, 23 jam lebih lagi sisanya. Mun kita kada pandai mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, amal soleh yang sebaik-baiknya, maka tambah yang sunnah. Maka disuruh kita perintah lagi untuk tahajud tengah malam bangun. Ini itulah keadaannya. Maka sholat ini juga yang menjadi penentu di akhirat. Anak masuk surga, ada kau masuk pintu sholat ada. Ini orang yang sholat masuk. Ada yang kada sholat, anak masuk itu ditolak oleh malaikat Ridwan. Super ketat jagaannya. Kenapa? Sholatnya kurang. Itu hadis Rasulullah mengatakan, bila sholat seorang hamba itu sempurna 5 waktu, ubilat minhu wa sayru amalih, diterima semua amal yang lain. Ini kan dikoreksi lagi tuh, zakat, haji, puasa, bersedekah, bantu itu bantu ini, kan perlu dilihat lagi oleh Allah. Dilihat sholatnya, bila sempurna 5 waktu sholat, sudah beres masuk gitu. Ada perlu lagi diteliti yang lainnya. Tapi bilanya kurang, wa in wujidat sanaqisatan, didapati kurang amal sholatnya, ruddat alaihi wa sa'iru amalih, ditolak semua amalnya. Biarnya nulakan orang haji, Pak Amal, biarnya membantu, biarnya membangun masjid sebuahan, tapi sembahyang kurang, itu baru kurang. Apalagi kan sembahyang lalu maghribnya kurang aja tuh, kurang 5 waktu sembahyangnya 4 aja. Nah karena kurang biasanya subuh, namanya guling subuh, apalagi subuh harinya hujan lebat, maghribnya karena kau bangun sudah hujan lebat, hanya kawin pulang orangnya maghribnya. Bayinya anak bangun ditarik bini tapi udah pulang. Dia akan tarik bini tapi bininya baru dua pulang ambilnya dah. Nah harapan lagi lah hanya kawin. Nah ini sembahyang juga kena mau, tapi jam 9 sudah matahari panas naik, sudah matahari panas jam 9 sembahyang subuh, bakunut hangit kunut. Inilah sudah keadaan. Jadi kena kawat harus sempurna 5 waktu. Maka kada kawat orang sembarangan nak masuk surga. Teliti, super ketat telitinya. Nak nyerobot kawal lah. Nah ini nak katanya nyerobot tuh gampang aja mulai masuk surga nyerobot gini kawal. Kawal lah menyerobot, malaikat nak menjaga. Nah, gampang aja kan aja pada adingnya basit mau kawal masuk. Ading basit, pada aja katanya gampang aja pada ading basit. Itu di dunia adingnya basit. Waktu jembatan belum dibuka lagi, belum diresmikan, ada anak masuk, adingnya basit dulunya bukakannya masuk. Karena basit menjaga di situ, akhirnya bosnya
Padahal ini basit, tanong jaga dia masuk akannya. Di surga anak masuk, padahal ini basit, malaikat kalau kenal basit. Siapa basit itu malaikat? Kakak ulun dan ulun adingnya. Jangankan adingnya, basitnya kalau boleh masuk, malaikat nggak bayar. Ada kawa. Jadi harus kita ikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk selamat dunia akhirat. Banyak beramal di bulan Rajab, banyak istighfar, bulan pengampunan. Mumpung masih malam ini terakhir, banyak istighfar malam ini sebelum tidur. Renung sebelum-sebelumnya berapa dosa kita, hitung-hitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini Sayyidina Umar memesankan kepada kita, hasibu anfusakum. Koreksi dirimu, kata Sayyidina Umar, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dikoreksi nantinya di hari kiamat. Nah, ini mengoreksi itu harus setiap malam. Siang tadi dosa apa yang kita kerjakan, dapat istighfar, minta ampun. Mungkin mengoreksi setahun sekali, ada keingatan lagi dosa mana-mana. Nah, tiap malam ngepuring tuh, merenung dulu, istighfar dulu, supaya besok hari bersih sudah. Takut kalau kita mati pada malam itu, mati membawa dosa. Lalu taubat dulu sebelum meninggal. Karena ajal karena tahu kita tadi. Nah itulah keadaan umat Nabi di akhir zaman. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan baik. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah, syafaat guru kita, dan bersama guru dan Rasul nantinya dalam surga. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan yang mau menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.